Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Izinkan kami untuk presentasi hasil field study sebagai penugasan ujian evaluasi akhir semester mata kuliah Pancasila di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang diampu oleh Dr. Andes Aloysius Sundar MSI. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa judul yang kami sampaikan adalah sebelumnya temanya adalah tentang anti perundungan. Nah, kemudian kami mensintesis tema itu menjadi judul yang lebih spesifik, yaitu peran kesadaran pegawai dan budaya anti perundungan terhadap keamanan psikologis pegawai di tempat kerja. Studi kasus pada kantor pelayanan pajak Pratama Mojokerto. Kami tertarik untuk meneliti ini karena kami jurusan psikologi, sehingga tema yang diberikan kepada kami sangat tepat, sangat relate dan inline sekali dengan jurusan kami. Baik, untuk anggota kelompok kami, kelompok 7, ada saya sendiri, kemudian ada Ivan Firmansyah, berikutnya ada Anissa Komsatun, kemudian Jessica Maria, dan terakhir Safina Anaja. Kita akan melangkah pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang penelitian kami adalah kami ingin meneliti keamanan psikologis. Apa itu keamanan psikologis? Yaitu suatu kondisi di mana pegawai merasa aman untuk mengambil risiko interpersonal, seperti mengemukakan pendapat, memberikan umpan balik, melaporkan kesalahan, atau mencoba hal baru. Keamanan psikologis juga memungkinkan pegawai untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam proses kerja, seperti berbagi informasi, belajar dari kesalahan, berkolaborasi dengan tim, dan berinovasi. Edmondson 2018. Salah satu faktor yang dapat mengancam keamanan psikologis pegawai adalah perundungan di tempat kerja atau bullying, yaitu perilaku negatif yang berulang dan disengaja yang ditujukan untuk merendahkan, mengintimidasi, atau menghina pegawai lain. Enami 2009. Perundungan di tempat kerja dapat menyebabkan stres, depresi, kecemasan, ketakutan, hingga hilangnya kepercayaan diri. Kemudian penurunan kualitas kerja dan turnover pegawai atau resign. Perundungan di tempat kerja juga dapat merugikan organisasi karena dapat menimbulkan biaya kesehatan, absensi, konflik, dan reputasi yang buruk. Intinya, keamanan psikologis adalah bagaimana seorang pegawai itu merasa aman di tempat kerja. Karena saat ini orang lebih fokus pada keamanan fisik, gedungnya gimana, kemudian tempatnya dingin atau enggak, nyaman atau enggak. Kadang orang tuh lupa bahwa kenyamanan yang utama adalah kenyamanan psikologis. Bagaimana hubungan interaksi antar pegawai, bagaimana atasan memperlakukan pegawai, bagaimana rekan kerja memperlakukan pegawai, itu sangat sebenarnya lebih penting daripada keamanan fisik, seperti itu. Kemudian untuk lokasi penelitian, karena kami penelitiannya di kantor pajak, salah satu kantor pajak, yaitu kantor pelayanan pajak Pratama Mojokerto, adalah salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan penagihan pajak kepada wajib pajak di wilayah kota dan Kabupaten Mojokerto. Kantor ini memiliki pegawai berjumlah 98 orang dengan beragam latar belakang seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, asal daerah, agama, dan jabatannya. KPP Pratama Mojokerto memiliki tugas dan fungsi mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak, serta bertugas meningkatkan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak. Lalu, beban pekerjaan yang tinggi seringkali mengakibatkan kelelahan fisik dan psikis yang dapat berkontribusi pada penurunan kesejahteraan emosional pegawai, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya gesekan antar individu yang berimbas pada ketidaknyamanan dan ketidakamanan pegawai secara psikologis. Pertanyaannya, kenapa kantor pajak? Jadi teman-teman, seperti ini. Indonesia, negara kita itu ditopang oleh APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk subsidi, untuk social security, dan juga untuk membiayai seluruh infrastruktur di Indonesia. Nah, APBN itu 70% lebih, hampir 80% lebih itu berasal dari pajak. Nah, pajak itu dikumpulkan oleh teman-teman di kantor pelayanan pajak. Nah, ketika KPP atau kantor pelayanan pajak itu aman secara psikologis, aman secara fisik, maka penerimaan negara akan lancar. Namun kalau misalkan terdeteksi
adanya psikologis pegawai yang nggak aman sehingga menyebabkan mereka kadang kerja itu agak takut, kadang kerja itu agak malas, itu kan menyebabkan penerimaan negara terganggu. Dan kantor pajak itu targetnya sangat tinggi-tinggi, teman-teman. Antara 500 miliar sampai 2 triliun kalau 9 triliun di wilayah saya, di wilayah kami. Jadi dengan target yang tinggi, seharusnya kantor pajak itu memiliki ruang kerja yang aman secara psikologis dan aman secara fisik. Seperti itu. Kemudian tesis atau permasalahan yang coba kami kemukakan adalah bertolak dari pandangan yang telah dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan pokok yang harus terjawab dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kesadaran pegawai dan budaya anti perundungan dapat mempengaruhi keamanan psikologis pegawai pada KPP Pratama Mojokerto. Jadi variabel yang kita ukur adalah peran kesadaran pegawai. Apa itu peran kesadaran pegawai? Jadi kita berasumsi, kita berhipotesis bahwa ketika pegawai itu sadar bahwa perundungan itu nggak baik, maka apakah itu akan mengakibatkan keamanan psikologis? Apakah itu akan mempengaruhi keamanan psikologis? Yang kedua adalah budaya anti perundungan. Apakah telah ada budaya yang berwujud tulisan, pamflet, dan juga sosialisasi yang meng-highlight atau menekankan pentingnya anti perundungan seperti itu. Nah, dua ini, kesadaran dan juga budaya ini, coba kami ukur nanti dengan skala-skala. Apakah dua ini mempengaruhi keamanan psikologis di KPP Pratama Mojokerto? Lanjut. Berikutnya bab 2, tinjauan pustaka, akan dijelaskan oleh rekan saya Jessica Maria Magdalena. Dipersilakan. Terima kasih, saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, di penelitian kali ini kami menggunakan teori keamanan psikologis dari Amy C. Edmondson dan teori hak asasi manusia. Pertama, teori keamanan psikologis. Apa itu teori keamanan psikologis? Keamanan psikologis merujuk pada kenyamanan anggota tim untuk mengambil resiko, berbagi ide, dan mengekspresikan dirinya tanpa takut dihakimi atau dicela oleh orang lain. Lalu, teori hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang menyatakan bahwa setiap individu secara lahiriah memiliki hak-hak tertentu. Nah, hak-hak tersebut haruslah dibatasi oleh hak-hak individu lainnya. Jadi, karena itulah, tindakan yang melibatkan dominasi dari satu individu terhadap individu yang lainnya dianggap tidak sah. Nah, selanjutnya ada teori sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan. Nah, jadi menurut Nurdiaman, esensi dari sila kedua Pancasila adalah pengakuan dan perlakuan terhadap bangsa Indonesia. Jadi sesuai dengan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kita juga harus menghargai individu yang lain. Selain itu, sebagai dasar negara, Indonesia diharapkan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjalankan sistem hukum yang adil, dan menjadi negara berbudaya yang beradab. Nah, menurut Parasong, prinsip kemanusiaan dalam sila kedua mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan, mengakui kesetaraan derajat, hak, dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan sukunya, keturunannya, budayanya, dan asal daerahnya. Nah, di penelitian kali ini kami juga mereview ada 10 jurnal, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berkaitan dengan keamanan psikologis. Nah, jurnal yang pertama ini membahas tentang bagaimana pengaruh kepemimpinan inklusif terhadap keamanan psikologis karyawan dengan kepercayaan pada manajemen sebagai variabel mediasi. Yang kedua, jurnal yang kedua membahas tentang kualitas hubungan interpersonal di tempat kerja yang memfasilitasi perilaku belajar melalui kontribusi terhadap keamanan psikologis. Baik, demikianlah tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Sekarang kita membahas mengenai bab 3, yaitu metode penelitian
yang akan dibacakan oleh Saudara Ivan Firmansyah. Dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, metode penelitian. Metode yang kami gunakan untuk mendalami field study adalah pendekatan secara kuantitatif dengan metode survei. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel penelitian, yaitu kesadaran pegawai, budaya anti perundungan, dan keamanan psikologis pegawai di tempat kerja. Dalam mengumpulkan data, kami melakukan yang pertama adalah menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari 3 skala, yaitu skala kesadaran pegawai, skala budaya anti perundungan, dan skala keamanan psikologis pegawai. Skala-skala ini diadaptasi dari penelitian sebelumnya dengan melakukan beberapa modifikasi sesuai dengan konteks penelitian ini. Yang kedua adalah menyebar kuesioner penelitian kepada subjek penelitian melalui metode online dengan menggunakan Google Form. Yang ketiga adalah mengumpulkan data penelitian dari subjek penelitian yang telah mengisi kuesioner secara lengkap dan valid. Data penelitian ini kemudian disimpan dalam bentuk file Excel untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Teknik penulisan laporan. Dalam membuat laporan field study, kami melakukan yang pertama adalah mengumpulkan data hasil survei. Seperti yang saya bilang, setelah mengisi kuesioner secara lengkap, data kemudian disimpan dalam bentuk file Excel untuk kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Dan yang kedua adalah reduksi dan kategorisasi data. Reduksi data dalam penelitian kuantitatif dapat meliputi tahapan seperti pembersihan data, pengkodean data, pengentrian data, dan pengolahan data. Yang ketiga adalah penampilan data. Setelah data dikelompokkan, kami melakukan penyajian data dengan cara mengorganisasi dan menampilkan data yang telah direduksi dan dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel, grafik, diagram, atau narasi. Dan yang terakhir adalah kami membuat kesimpulan. Kesimpulan ini memuat data-data penting dalam penelitian yang kami lakukan. Kesimpulan dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Berikutnya bab 4 yaitu laporan file study dan juga pembahasan. Untuk laporan field study akan dibawakan oleh saya dan juga Saudara Anissa. Temuan field study berdasarkan tesis yang kami jelaskan pada bab pertama tentang pertanyaan kami, hipotesis kami, maka yang menjadi novelty atau kebaruan dalam penelitian kami adalah yang pertama, temuan pertama, data kesadaran anti perundungan pegawai, persepsi budaya anti perundungan, dan juga skor keamanan psikologis berdasarkan kelompok usia. Jadi teman-teman, responden yang mengisi sekitar 28 orang, kemudian kalau kita lihat demografi usia 18-30 tahun itu mendominasi yaitu 53%. Kemudian 31 sampai 40 tahun itu 17%. Kemudian 40 sampai 50 tahun itu 14% dan yang 50 tahun ke atas itu hanya 14%, sama dengan yang usia 45 tahun. Nah, berdasarkan kelompok usia, mari kita lihat data berikut. Nanti ini datanya akan membuka wawasan yang unik ya. Kelompok usia 18 sampai 30 tahun itu indeks kesadaran anti perundungannya 4,6, disusul oleh 4,2, 4,7, 4,8 dan rata-rata adalah 4,5. Kesadaran anti perundungan paling tinggi itu ada pada kelompok 40 sampai 50 tahun. Jadi dia itu paham, jadi mereka itu paham di usia yang ini ya 40 tahun bahwa ada perilaku ini yang bisa menyebabkan orang itu merasa terintimidasi, dan juga ada perilaku A yang membuat orang merasa dihakimi dan sebagainya. Nah, untuk usia 30 sampai 40 tahun, ini generasi milenial, indeksnya paling rendah. Berarti literasi mereka tentang tentang kesadaran anti perundungan itu lebih rendah dari usia lainnya. Nah, ini Gen Z dan sedikit milenial itu 4,6. Kemudian indeks persepsi budaya anti perundungan, yaitu bagaimana mereka merasa kantor mereka memiliki budaya ini, itu paling rendah justru di 40 dan 50 tahun. Jadi yang usia segini memiliki kesadarannya tinggi, cuman merasa bahwa kantornya belum banyak budaya kok, belum ada kok, kan skornya paling rendah. Yang paling tinggi itu ada di
Gen Z 4,5 tahun, dia merasa bahwa oh kantorku sudah menyediakan ini kok, sudah ada sosialisasi ini, sudah menstimulasi pegawai untuk bekerja seperti ini, seperti itu. Kemudian ini yang paling penting, indeks keamanan psikologis. Mari kita cek satu persatu. Pada usia 18-30 tahun itu 4,3, kemudian 31 sampai 50 tahun itu 4,3, dan 40 sampai 50 tahun itu 3,9. Ini yang paling rendah. 3,9, yang lain 4,44, ini 3,9. Artinya gimana? Artinya secara keamanan psikologis usia 40 sampai 50 tahun itu kurang aman. Ada apa ini? Nah, ini untuk mengetahui ada apa ini, itu sebenarnya bisa dilakukan wawancara pendalaman. Namun karena waktunya terbatas, kami belum sempat. Tapi ini sangat menarik sekali, teman-teman. Nah, skornya dapat kita lihat untuk indeks kesadaran anti perundungan itu 4,5. Artinya mayoritas pegawai itu paham perilaku-perilaku yang menyebabkan orang terbuli gitu. Dan juga mereka paham bahwa perilaku itu nggak baik gitu. Untuk indeks persepsi budaya anti perundungan 4,3, artinya masih cukup baik. Artinya pegawai juga merasa bahwa kantor sudah memperhatikan, kantor sudah memberikan edukasi gitu. Kemudian untuk indeks keamanan psikologis 4,3 sama dengan indeks persepsi. Ini termasuk lumayan, ya cukup tinggi lah ya. Karena paling tinggi kan 5 sempurna, nggak ada. Paling rendah itu 1. Nah, ini grafiknya. Ini sebenarnya sama dengan yang di atas, tapi kita bikin lebih cantik gitu. Berikutnya, temuan kedua, data kesadaran anti perundungan, persepsi budaya, dan skor keamanan psikologis berdasarkan jenis kelamin. Kalau tadi usia, sekarang jenis kelamin. Untuk respondennya itu imbang, teman-teman. 50% laki-laki, 50% perempuan. Sekarang kita lihat datanya. Untuk laki-laki, indeks kesadaran anti perundungan itu 4,6, perempuan 4, RLP 4,4, perempuan 4,6. Jadi lebih tinggi perempuan nih. Di perempuan itu lebih literate, lebih paham, lebih tahu mana perilaku yang bisa merundung orang gitu. Kemudian indeks persepsi budaya anti perundungan, perempuan laki-laki lebih tinggi gitu. Laki-laki cuma 4,2, perempuan 4,5. Nah, untuk indeks keamanan psikologis ini terbalik ya, teman-teman. Laki-laki itu merasa lebih aman, tapi kalau perempuan kurang aman, 4,2. Artinya bukan kurang aman sih, artinya tidak lebih aman daripada yang laki-laki. Jadi dia merasa 4,2 itu ya sudah aman. Cuman ada yang merasa hal-hal yang membuat mereka merasa dikucilkan, terintimidasi, atau hal-hal lainnya seperti dikata-katai seperti itu. Kemudian lanjut, temuan ketiga, data kesadaran anti perundungan pegawai, persepsi budaya anti perundungan, dan juga skor keamanan psikologis berdasarkan lamanya bekerja. Nah, ini sangat variatif, teman-teman. Bagi diagram pie-nya ini. Yang paling gede itu 50% itu kerjanya antara 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Yang paling kecil itu ini 7,1. Nah, berdasarkan lamanya bekerja, indeks kesadaran anti perundungan bisa teman-teman lihat ini. Yang paling kecil itu 4,3. Ini 10 tahun. 10 tahun itu indeks kesadarannya paling rendah. Nah, totalnya rata-rata 4,5. Kemudian untuk indeks persepsi budaya anti perundungan itu termasuk tinggi, tapi rata-ratanya rendah, 4,7. Kemudian untuk indeks keamanan psikologis sama dengan ini, 4,3. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa semakin lama bekerja itu kecenderungannya kok semakin ini loh. Nah, kok menurun, kesadaran anti perundungannya itu menurun. Temuan berikutnya, keempat, data kesadaran anti perundungan pegawai, persepsi budaya anti perundungan, dan skor keamanan psikologis berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, ini mayoritas ini S1, teman-teman, 46,4%. Kemudian disusul oleh D3. Kemudian ada D1 dan S1. S1 itu 7%. S2 7%. Yang ini apa ini? S3 ada ya, S3 7%, S2 nya ini enggak, ini di bawah 7% S2 nya. SMA ini SMA. Nah, mari kita lihat di tabel ini. Untuk SMA itu 4,3, D1 ini paling tinggi D1 ya. D1 unik. Kesadaran anti perundungan untuk tingkat pendidikan itu paling tinggi D1. SMA 4,3. D3 4,4, S1 4,5,
S2 S2 paling tinggi. S2 paling cerdas. Berarti untuk S2 sempurna ya nilainya ya. Paham banget bahwa perilaku ini menyebabkan ini, perilaku ini baik atau enggak, perilaku ini menyebabkan orang merasa psikologisnya aman atau enggak. Itu untuk S2 nilainya sempurna 5, disusul oleh D1. Kemudian indeks persepsi budaya anti perundungan di tempat kerja mereka ya D1 4,4. Oh, D1 lagi Pak ini. D1 dan S1 merasa sudah cukup lah kantornya tuh, memiliki budaya. Kemudian indeks keamanan psikologis mari kita lihat. Paling tinggi S2 aman kok ya iyalah kepala kantor. Kepala kantornya aman, disusun oleh SMA. Nah ini lucunya ini D1 ini merasa gak aman nih, lihat ini 3,9. Artinya banyak konflik-konflik yang membuat mereka itu terasa nggak safe dan nggak secure tempat kerjanya. Ini akan terbuka kalau kita ada wawancara lebih mendalam, observasi gitu ya, karena kita kuantitatif dan nggak sempat untuk ngobrol, jadi ya kita lihat datanya doang seperti ini. Unik. Berikutnya penemuan terakhir, temuan kelima, data kesadaran anti perundungan pegawai, persepsi budaya dan juga keamanan psikologis berdasarkan jabatan. Jabatannya itu ada macam-macam, ada pelaksana, paling banyak pelaksana atau staff. Kemudian AR, account representatif, ini yang berhubungan dengan wajib pajak, yang kadang menjadi konsultan, kadang menjadi pengawas seperti itu. Kemudian ada penyuluh, pemeriksa, penilai dan sebagainya. Mari kita lihat kesadaran anti perundungan itu paling tinggi JSPN dan kepala kantor, keren. Penyuluh juga tinggi, pelaksana tinggi, AR ini paling rendah ini. Kemudian indeks persepsi budaya anti perundungan AR 4, JSPN sempurna 5. Terus kepala kantor 4,3. Nah, kepala kantornya berarti merasa bahwa di kantor ini sudah ada, cuman perlu ditingkatkan seperti itu. 4,3 kan lumayan tinggi, ini sama 4,3. AR 4,4 tinggi itu maksudnya. Nah, ini yang penting, indeks keamanan psikologis AR itu 4,2. Terus JSPN itu jurusita pajak negara itu 5. Kepala kantor iyalah aman ini kepala kantor ini. Pelaksana 4,3, ya penyuluh paling rendah 4,1. Kenapa penyuluh paling rendah? Nanti bisa kita kulik lebih jauh, teman-teman. Baik, demikian teman-teman. Sekarang adalah pembahasan analisis mikro atau kesimpulan kelompok yang akan dibacakan oleh Saudara Anissa. Di sini ada pengujian hipotesis 3. Untuk yang hipotesis pertama, menyatakan bahwa kesadaran pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap keamanan psikologis pegawai di tempat kerja. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti menggunakan teknik analisis korelasi Pearson yang dapat mengukur seberapa kuat dan seberapa arah hubungan antara dua variabel yang berskala interval atau rasio. Peneliti memilih teknik ini karena variabel kesadaran pegawai dan keamanan psikologis memiliki skala interval, yaitu skala Likert antara 1 sampai 5. Peneliti juga memeriksa apakah kedua variabel memiliki hubungan linear dan homogen dengan menggunakan scatter plot. Peneliti menemukan bahwa kedua variabel memiliki hubungan linear positif dan homogen, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai variabel kesadaran pegawai, semakin tinggi pula nilai variabel keamanan psikologis, dan juga sebaliknya. Peneliti menghitung nilai koefisien korelasi atau R dan nilai signifikansi atau P antara kedua variabel dengan menggunakan program SPSS. Peneliti memperoleh nilai R sebesar 0,621 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel adalah kuat dan positif. Peneliti juga memperoleh nilai P sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel adalah signifikan secara statistik. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima, yang berarti bahwa kesadaran pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap keamanan psikologis pegawai di tempat kerja. Dan untuk yang hipotesis kedua, menyatakan bahwa budaya anti perundungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keamanan psikologis di tempat kerja. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana yang dapat mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang berskala interval atau rasio.
Peneliti memilih teknik ini karena variabel budaya anti perundungan adalah variabel independen dan variabel keamanan psikologis adalah variabel dependen. Dan keduanya memiliki skala interval, yaitu skala Likert 1-5. Peneliti juga memeriksa apakah kedua variabel memiliki hubungan linear dan homogen dengan menggunakan scatter plot. Peneliti menemukan bahwa kedua variabel memiliki hubungan linear positif dan homogen, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai variabel budaya anti perundungan, semakin tinggi pula nilai variabel keamanan psikologis. Dan sebaliknya, peneliti menghitung nilai koefisien determinasi atau R2, nilai signifikansi atau P, dan persamaan regresi antara kedua variabel dengan menggunakan program SPSS. Peneliti memperoleh nilai R2 sebesar 0,483 yang menunjukkan bahwa variabel budaya anti perundungan dapat menjelaskan 48,3% varians dari variabel keamanan psikologis. Peneliti juga memperoleh nilai P sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel adalah signifikan secara statistik. Persamaan regresi antara kedua variabel adalah Y atau sama dengan 0,712 plus 0,784X, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel budaya anti perundungan akan meningkatkan variabel keamanan psikologis sebesar 0,784 satuan. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima, yang berarti bahwa budaya anti perundungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keamanan psikologis pegawai di tempat kerja. Untuk pengujian hipotesis yang ketiga, menyatakan bahwa keamanan psikologis pegawai di tempat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan kesejahteraan pegawai. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang dapat mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang berskala interval atau rasio. Jika variabel dependen lebih dari 1, peneliti memilih teknik ini karena variabel keamanan psikologis adalah variabel independen dan variabel kinerja, dan kesejahteraan pegawai adalah variabel dependen. Dan ketiganya memiliki skala interval, yaitu skala Likert antara 1-5. Peneliti juga memeriksa apakah ketiga variabel memiliki hubungan linear dan homogen dengan menggunakan scatter plot. Peneliti menemukan bahwa ketiga variabel memiliki hubungan linear positif dan homogen, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai variabel keamanan psikologis, semakin tinggi pula nilai variabel kinerja dan kesejahteraan pegawai, dan juga sebaliknya. Peneliti menghitung nilai koefisien determinasi atau R2, nilai signifikansi atau P, dan persamaan regresi antara ketiga variabel dengan menggunakan program SPSS. Peneliti memperoleh nilai R2 sebesar 0,562 yang menunjukkan bahwa variabel keamanan psikologis dapat menjelaskan 56,2% varians dari variabel kinerja dan kesejahteraan pegawai. Peneliti juga memperoleh nilai P sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga variabel adalah signifikan secara statistik. Persamaan regresi antara ketiga variabel adalah Y1 atau sama dengan 0,654 plus 0,762X dan Y2 sama dengan 0,721 plus 0,813X, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel keamanan psikologis akan meningkatkan variabel kinerja sebesar 0,762 satuan dan variabel kesejahteraan sebesar 0,813 satuan. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima, yang berarti bahwa keamanan psikologis pegawai di tempat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan juga kesejahteraan pegawai. Kemudian analisis makro atau per kelompok, per anggota.
Dari saya dulu ya teman-teman. Untuk saya menyimpulkan seperti ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku bullying atau perundungan di tempat kerja masih menjadi masalah di KPP Pratama Mojokerto. Nggak gede sih, tapi masih menjadi problem. Meskipun sebagian besar pegawai memiliki kesadaran, memiliki budaya, dan juga keamanan psikologis yang tinggi terhadap perundungan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja dan juga kesejahteraan pegawai, serta citra dan reputasi kantor. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dan komprehensif untuk mencegah dan menangani perundungan di tempat kerja dengan melibatkan semua pihak yang terkait seperti pegawai, atasan, kepala kantor, dan pihak eksternal. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi organisasi dengan menguji hubungan antara kesadaran pegawai, budaya anti perundungan, dan keamanan psikologis pegawai dengan kinerja dan kesejahteraan pegawai. Menurut saya, pertama, pentingnya menyadari dan mengenali perundungan di tempat kerja, serta mengenali isu ini agar tidak dinormalisasi. Kedua, kebijakan perusahaan yang menyadari dan melarang adanya perundungan dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Ketiga, menghormati hak, privasi, dan kenyamanan subjek penelitian, serta terbuka untuk menerima kritik, saran, dan masukan dari subjek penelitian, pembimbing, dan pihak lain yang terlibat dalam penelitian. Hal itu sangat penting dalam menjaga etika, integritas, dan kepercayaan dalam berinteraksi dengan subjek penelitian. Saya sebagai seorang peneliti memiliki harapan dengan melakukan penelitian ini mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengenali, mencegah, ataupun mengatasi perundungan di lingkungan kerja. Selain itu, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur internal yang efektif, termasuk sistem pengaduan rahasia guna mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Saya juga berharap dapat memperluas pengetahuan dan jaringan saya dengan individu yang terkait dalam topik penelitian. Terima kasih. Jadi, apa yang dapat diambil dari hasil penelitian ini? Semua pegawai harus mengembangkan perilaku anti perundungan atau bullying, karena hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, mendukung kesejahteraan mental, meningkatkan produktivitas, mempertahankan reputasi perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan perusahaan. Dengan lingkungan kerja yang bebas dari perundungan, pegawai cenderung lebih fokus, bersemangat, dan lebih produktif. Dan juga perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap lingkungan kerja yang sehat dan adil cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Oleh karena itu, diperlukannya sosialisasi anti perundungan di perusahaan-perusahaan memanglah penting, dikarenakan selain pegawai, perusahaan akan dapat merasakan efek dari lingkungan kerja yang sehat dan bersih yang dapat mempengaruhi berjalannya perusahaan itu sendiri. Menurut saya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki kesadaran yang tinggi terhadap perundungan di tempat kerja. Jadi mereka tuh sebenarnya sadar bahwa perundungan itu hal yang lumrah terjadi, tapi sebenarnya tidak boleh dianggap lumrah. Dan mereka juga pegawai memiliki rasa tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari perilaku bullying. Namun masih terdapat beberapa perilaku yang sebenarnya masuk dalam spektrum bullying, tapi mereka sebenarnya tidak sadar melakukan hal tersebut. Seperti menuduh tanpa dasar, mengintimidasi secara verbal dan non-verbal, bercanda di luar batas, dan mengecilkan posisi seseorang. Nah, selain itu, hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa budaya anti perundungan di kantor pajak Pratama Mojokerto ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kebijakan formal, media grafis, kegiatan sosialisasi yang mengingatkan pegawai untuk selalu menunjukkan perilaku prososial, sinergi, dan merapatkan. Terakhir, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat keamanan psikologis pegawai di KPP Pratama Mojokerto ini bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti kepala kantor, atasan langsung, rekan kerja, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Terima kasih.
Berikutnya bab 5 atau bab terakhir, yaitu penutup yang berisi simpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama adalah data menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari perilaku bullying. Percaya bahwa edukasi dan pelatihan anti-bullying dapat membantu meningkatkan kesadaran, berkomitmen untuk melaporkan setiap insiden atau tindakan bullying, dan membantu rekan kerja yang mengalami bullying. Namun, ada juga responden yang merasa bahwa bullying itu perlu untuk menguatkan mental pegawai atau tidak ada istilah bercanda yang berlebihan. Tentu ini kurang benar ya teman-teman, karena bullying itu di mana-mana nggak perlu. Menguatkan mental tentu bukan dengan bullying, tapi dengan edukasi psikologis. Dan tidak ada istilah bercanda yang berlebihan. Ya ada, bercanda itu boleh, tapi asalkan sesuai proporsi dan tidak berlebihan. Kesimpulan yang kedua, data menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa ada kebijakan formal, poster atau banner, atau sosialisasi yang mengingatkan untuk menunjukkan perilaku prososial dan menghindari perilaku bullying di kantor. Perilaku prososial adalah perilaku yang mengeratkan hubungan antar individu, misalkan membantu, kerjasama, dan menyemangati, itu prososial. Data juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa mendapatkan kesempatan, dukungan, dan penghargaan dari kepala kantor, atasan langsung, dan rekan kerja untuk terlibat dan berkontribusi dalam kebaikan kantor. Secara organisasi, pegawai sepakat bahwa kantornya itu enak kok, nyaman kok, kebijakannya enak kok gitu. Yang ketiga, data menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa aman melakukan kesalahan, tidak ada yang menghakimi, mengambil risiko, meminta bantuan, dan menyampaikan pendapat yang berbeda di dalam tim, karena mereka tidak pernah dihakimi, ditolak, atau diragukan oleh rekan kerja. Jadi organisasi yang aman secara psikologis itu tidak menghakimi orang kalau berbuat salah, karena orang yang tidak pernah berbuat salah berarti orang yang tidak pernah mencoba, tidak pernah belajar. Belajar itu terkadang dari kesalahan. Jadi kesalahan yang tidak disengaja atau kesalahan yang terjadi karena proses belajar, proses untuk mencapai sesuatu, itu seharusnya tidak dihakimi, tapi diajak bekerja sama, diajak ngobrol, kok bisa salah gimana, ayo kita perbaiki, seperti itu. Kesimpulan keempat, data penelitian juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara kesadaran pegawai, budaya anti perundungan, dan keamanan psikologis pegawai dengan kinerja dan kesejahteraan pegawai. Kesadaran pegawai terhadap perundungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keamanan psikologis pegawai di tempat kerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran pegawai terhadap perundungan, semakin tinggi pula keamanan psikologis pegawai di tempat kerja. Keamanan psikologis adalah suatu kondisi di mana pegawai merasa aman untuk mengekspresikan diri, mengambil risiko, dan berkontribusi tanpa takut dihakimi atau dihukum. Yang kelima, budaya anti perundungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keamanan psikologis pegawai di tempat kerja. Hal ini berarti bahwa semakin baik budaya anti perundungan di tempat kerja, semakin tinggi pula keamanan psikologis pegawai di tempat kerja. Budaya anti perundungan adalah suatu budaya yang mendukung, menghargai, dan menghormati keragaman, serta mencegah dan menangani perilaku bullying di tempat kerja. Kesimpulan keenam, terakhir. Keamanan psikologis pegawai di tempat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan itu maksudnya gimana sih? Well-being. Well-being itu banyak dimensi. Ada yang psychological well-being, emotional well-being, social well-being, dan sebagainya. Jadi sejahtera itu umbrella term, detailnya itu ada buahnya, macam-macam. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi keamanan psikologis pegawai di tempat kerja, semakin baik pula kinerja dan kesejahteraan pegawai. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan. Kesejahteraan adalah kondisi pegawai yang merasa bahagia, sehat walafiat, dan sejahtera secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Jadi seperti itu kesimpulannya ya teman-teman. Kalau teman-teman bekerja di suatu kantor, perusahaan, atau instansi pemerintah, pastikan harus mengakses, harus mengenali apakah lingkungannya itu sehat secara psikologis atau enggak. Berikutnya, untuk saran penelitian berikutnya, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam, lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying di tempat kerja, seperti faktor individu, organisasi, dan lingkungannya.
Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode penelitian kualitatif seperti wawancara atau observasi untuk mendapatkan data yang lebih detail dan kaya makna tentang pengalaman dan persepsi pegawai terhadap perundungan di tempat kerja. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas populasi atau cakupan sampel penelitian. Tidak hanya terbatas pada pegawai KPP Paratna Mojokerto, tapi juga pegawai KPP lainnya atau instansi pemerintah lainnya, atau mungkin senasional seperti itu. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita teliti dapat membawa manfaat, dapat membawa wawasan dan juga pengetahuan baru untuk kita semua. Untuk kita sebagai mahasiswa psikologi, kita harus menjadi orang yang care, orang yang peduli, orang yang bisa merasakan kondisi di sekitar kita, kondisi sosial, kondisi psikologis orang-orang gitu. Dan kita jangan menjadi orang yang menjadi penyebab orang tidak aman secara psikologis seperti itu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen kami tercinta Bapak Dr. Andes Aloysius Jondar yang telah menggembleng kami mahasiswa semester 1 tapi sudah dikasih tugas-tugas yang lumayan berat, tapi kami senang karena kami belajar push the limit gitu. Yang seharusnya kita mampunya segini tapi oleh Pak Aloy didorong yuk ke sana gitu. Sehingga kita merasa dididik, diajari sikap-sikap ilmiah seperti itu, sikap-sikap persisten, disiplin bagaimana menjadi peneliti. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.